semuanya, kita boleh berkumpul lagi di ibadah Limitless dan Youth and Teens hari ini di minggu pertama di bulan Februari. Kita bersyukur kita boleh dikasih kesempatan sama Tuhan untuk beribadah pada siang hari ini. Yuk sebelum kita bersatu di dalam ibadah ini, kita sama-sama mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu ya Bapa. Sekarang Tuhan kami bersyukur ya Bapa buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan di dalam kehidupan kami, baik kami sekarang Tuhan kondisinya sehat maupun sedang sakit ya Bapa, tapi kami tetap percaya Tuhan penyertaan-Mu begitu sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang telah Engkau berikan Tuhan pada siang hari ini. Sekarang kami Tuhan mau beribadah kepada Engkau Tuhan, kiranya Tuhan lewat ibadah ini kami boleh mendapatkan kekuatan baru yang daripada Engkau, dan kami Tuhan boleh mendapatkan kasih-Mu yang begitu lebih lagi Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Lawat setiap kami Tuhan lewat ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Kita sama-sama mau menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita bawa setiap hati kita yang mau terus bersyukur di hadapan Tuhan. Jesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku.
bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang seperti Engkau, tiada yang lain seperti-Mu Tuhan. Aku bersyukur Tuhan, aku bersyukur Tuhan, buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu. Oh Jesus, kami bersyukur Tuhan, Kau-lah yang baik, Kau-lah yang luar biasa, tiada Allah seperti-Mu. Begitu banyak yang Kau perbuat di dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur buat kasih setia-Mu, buat pengorbanan-Mu Tuhan, buat kebaikan-Mu. Tak henti di setiap langkah kami, tak henti di setiap nafas kami. Jesus, Jesus, I worship You. We worship You, we worship You, Lord Jesus. We worship You. Kami mau terus bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku Yes, ini kami Tuhan, ini kami anak-anak-Mu ya Bapa. Kami mau menyatakan lebih lagi Tuhan, bahwa kami sungguh Tuhan mengasihi Engkau. Kami sungguh Tuhan mencintai Engkau ya Bapa. Kami tahu Tuhan kasih-Mu yang mengubah setiap kami. Kami tahu Tuhan kasih-Mu yang mengubah setiap kami. Yes Tuhan. It was just 3 words, but it changed my life. Just a childlike truth that consumed my mind from my life first breath till the day I rise. All I need to know is this age online. Jesus loves me, this I know. Jesus loves me, this I know. I won't forget. The Bible say that He loves me so. Jesus loves me, this I
Mari kita bersatu dalam doa yuk. Ya Tuhan, terima kasih untuk segala penyertaan-Mu, untuk perlindungan-Mu ya Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini ya Tuhan. Sebentar kami ingin berdoa ya Tuhan untuk beberapa pokok doa kami. Kami ingin berdoa untuk teman-teman kami, untuk teman-teman ya Tuhan, yang belum bisa hadir di ibadah hari ini. Kami ingin berdoa buat mereka ya Tuhan, untuk mereka yang sedang sakit, untuk mereka yang sedang bergumul dengan masalahnya. Kiranya Kau bantu mereka ya Tuhan, Kau angkat penyakit mereka, Kau bantu mereka dalam menghadapi masalahnya ya Tuhan, supaya mereka bisa beribadah kembali bersama kami di tempat ini ya Tuhan. Dan kami juga yang berdoa ya Tuhan untuk kasus COVID yang sedang naik-naik ya Tuhan sekarang. Kami percaya ya Tuhan, situasi ini akan segera cepat berlalu, kondisi akan kembali kondusif, sehingga kami bisa melakukan kegiatan kami seperti biasa ya Tuhan, tanpa khawatir yang berlebihan. Dan kami ingin juga berdoa untuk gereja ini ya Tuhan, gereja di mana tempat kami beribadah. Kami ingin berdoa untuk Pak Gembala, untuk Ibu Gembala, untuk jajaran pengurus ya Tuhan. Kiranya Kau satukan hati mereka untuk bisa mewujudkan visi dan misi dari gereja ini ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom semuanya, bagaimana kabarnya semua? Saya harap semua baik-baik aja ya. Pada hari ini sayangnya kita nggak bisa berkumpul di gereja karena corona ya, tapi tetap kita bisa online. Pada hari ini kita tetap bisa beribadah bareng-bareng. Dan pada hari ini saya akan membagikan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami bisa beribadah Tuhan, kami bisa memuji nama-Mu Tuhan, dan sebentar kami akan menerima firman-Mu. Engkau yang berbicara Tuhan pada setiap kami percaya Engkau yang ada di dimanapun kami berada Tuhan, di rumah atau di tempat lain, juga mungkin di gereja, dimanapun kami berada Tuhan, Engkau yang bersama-sama kami, dan kami percaya hadirat-Mu Tuhan terus bekerja di tempat kami Bapa sambil Engkau berkata-kata. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya. Hanya dalam-Mu kami telah mendapat syukur, haleluya, amin. So, jadi pada hari ini tema yang akan dibawakan adalah The Definition of Love. Judulnya itu, definisi kasih. Apa itu kasih? Kasih, kalau bulan ini bulan yang ada Valentine-nya ya, 14 Februari kan. Ya, kalian pada pergi pacaran mungkin, atau yang punya suami istri juga ngerayain itu mungkin pergi tanggal 14 ya. Makanya juga pada bulan ini, pada saat ini saya juga berbicara tentang kasih, dan apa itu sebenarnya kasih gitu. Kasih, mungkin ada yang berpikir bahwa ya kasih adalah menuruti apa yang pasangan kita mau, mungkin ya. Mungkin kalau ada orang pikir kalau lagi berantem gitu ya, kamu kok gini sih, kamu gak sayang sama aku ya gitu. Atau kasih itu bisa apapun yang orang pikirkan lah. Tapi sebenarnya thank God, terima puji Tuhan bahwa Tuhan juga berbicara tentang kasih di dalam firman-Nya di Alkitab, dan itu kasih yang lebih dari orang yang, kebanyakan orang yang bisa berpikir apa itu kasih, itu lebih dari itu. Dan hari ini kita akan buka tentang itu. Mari kita buka 1 Korintus 13 dari ayat 4 sampai 8. Di situ dibilang, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan. Sampai situ. Iya, ini kasih gitu ya. Kasih itu sabar, murah hati, menanggung segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, berharap segala sesuatu gitu ya. Mungkin kalau kita baca ini atau orang-orang lain yang baca ini mungkin berpikir, oke, ini kok kayaknya kasih itu susah ya. Maksudnya kalau misalnya ada orang yang rese sama kita gitu ya, terus-terusan rese sama kita, kalau kayak gitu susah nggak sih buat sabar ya nggak sih? Terus kalau misalkan
ya sabar menanggung segala sesuatu gitu ya. Tapi kalau segala sesuatu yang berat gitu ya, mungkin pada suatu saat dia akan mikir ini masih bisa nggak sih gitu kan ya. Em, iya gitu. Ini adalah kasih gitu. Saya nggak bicara jelek tentang firman ini gitu. Bahkan ini adalah kasih yang sempurna gitu. Kasih yang sempurna adalah sabar, murah hati, nggak cemburu, nggak sombong, dan seterusnya. Dan memang kalau kita mau berusaha dengan diri kita sendiri untuk bisa memiliki kasih itu dengan kemanusiaan kita, itu nampaknya sulit ya. Kayak cemburu juga. Ya, orang orang kan pasti ada yang cemburuan gitu kan. Mungkin kita bilangnya kita nggak cemburuan, tapi kalau kita lihat misalkan orang yang kita seneng gitu ya, orang yang kita demen pergi sama orang lain, mungkin ada cemburunya gitu kan ya. Iya. Em, iya, ini adalah kasih yang sempurna yang firman Tuhan bilang gitu. Terus gimana dong kita supaya kita punya kasih itu gitu? Bisa punya nggak cuma sabar, tapi juga nggak cemburuan, terus nggak sombong, terus tetap murah hati, sabar menanggung segala sesuatu gitunya ya. Gimana caranya? Ada jawabannya juga di firman Tuhan, itu di 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 19. Kita baca satu perikop aja gitu. Biar kita semua mengerti apa yang Tuhan sampaikan. Oke. Di sini dibilang Allah adalah kasih. Oke, itu udah clear ya. Allah adalah kasih. Ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal ini kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia kita, ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, enggak, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapatkan bagian rohnya, dalam rohnya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal ini kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Oke. Jadi kita udah baca perikop ini. Yes, Allah adalah kasih. Jadi pertama, bagaimana kita bisa memiliki kasih gitu? Kalau kita baca dari perikop ini gitu ya. Sebelum saya lanjut, ada cerita ya. Saya dulu waktu belajar psikologi, dapat ini dari dosen saya. Ada 2 anak nih, sebutlah mereka kembar siam gitu. Dari lahir, muka sama persis, hidung sama persis, kuping jiplakan semua sama persis, jari semua sama, ada 10 ya. Iya, sama persis, tapi mereka tumbuh di 2 lingkungan yang beda. Mereka terpisah. Sebut yang satu ada di dalam keluarga yang harmonis, yang baik, yang saling mengasihi, yang benar-benar tuh nunjukin apa itu kasih gitu ya. Orang-orang sekitarnya juga sangat baik, sayang sama anak ini gitu. Dan anak yang lain hidup di lingkungan yang lain yang ya mungkin lingkungannya tuh acuh nacuh gitu ya. Kayak kurang harmonis, mungkin nggak begitu nunjukin kasih gitu ya. Iya, pada akhirnya walaupun mereka kembar siam gitu, sebutlah punya DNA yang sama, DNA yang
mirip persis, tapi karena dua anak ini tumbuh di lingkungan yang berbeda, pada akhirnya dua anak ini akan memiliki karakter yang beda gitu. Sifat yang beda, pembawaan yang beda, cara berkata-kata yang beda, cara pemikiran yang beda. Yang pertama, itu pasti akan tahu bahwa oke, hidup yang ideal adalah hidup yang harmonis dengan keluarga yang baik, dengan orang-orang sekitar, saling kasih sayang gitu ya, nggak cari masalah gitu. Tapi yang kedua yang di lingkungan yang kurang baik pasti akan berpikir atau kurang tahu apa itu sebenarnya hidup yang baik, gimana itu cara mengasihi yang baik gitu ya. Mungkin dia berpikir sebenarnya ada cara hidup atau cara mengasihi yang lebih baik, tapi mungkin pada saat itu dia nggak tahu gimana caranya. Ya kalau dengar itu mungkin sedih ya. Tapi ya ini juga berlaku dalam hal kasih gitu. Kalau orang yang nggak pernah ke-expose dan kasih gitu, mereka nggak akan tahu caranya gimana mengasihi gitu. Itu pertama. Dan nggak akan punya kasih sebesar orang lain yang dari kecil dikasihin gitu kan. Ya thank God kita punya Tuhan ya. Di ayat 7 sama 8 dibilang sebab kasih itu berasal dari Allah, sebab Allah adalah kasih itu. Mungkin kata kasih agak awam buat kita ya, kayak sebutlah itu sayang, kita ganti kata kasih itu dengan sayang, cinta, love gitu. Oke, berarti di ayat tadi itu bisa dibilang cinta berasal dari Allah gitu, love comes from God gitu. Kasih sayang itu, rasa sayang berasal dari Allah, sebab God is love gitu. Di waktu kita mulai kenal Tuhan, kita kayak expose dengan kasih Tuhan, saya percaya kita akan mengenal kasih itu. Apa itu kasih gitu ya. Makanya dibilang tadi di atas, orang yang gak mengasihi itu gak kenal Tuhan. Itu bukan berarti nunjuk ya kayak, oh lu gak punya kasih, lu berarti gak kenal Tuhan. Maksudnya, lu mesti kenal Tuhan lebih dalam gitu. Maksudnya itu tujuannya, mungkin orang bisa pakai ayat ini buat condemn kita, buat nyalahin kita. Tapi sebenarnya ya firman Tuhan ini berkata bahwa ya emang gitu, maksudnya orang yang gak tahu cara mengasihi, itu ya mereka gak kenal Tuhan. Karena pada saat mereka kenal Tuhan, pada saat kita semua ke-expose sama Tuhan, sama hadirat Tuhan, sama kasih Tuhan, ya kita akan tahu gitu apa kasih itu dan bagaimana kita bisa mengasihi gitu. Orang yang gak pernah diberkati gak akan tahu apa rasanya diberkati, ya gak? Dan karena itu gak akan pernah mau memberkati orang dengan mudah gitu, ya kan? Maksudnya kayak apa itu ngeberkatin orang gitu, ngapain orang, gua gak tahu apa itu memberkati orang gitu. Ingat apa kata Yesus mengenai pengampunan pas ada pelacur yang ngurapin kaki Yesus gitu ya, pakai minyak narwastu. Di situ Tuhan Yesus bilang di Lukas 7 ayat 47, dia bilang, sebab itu aku berkata kepadamu, dosa yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Ya di sini dibilang, Tuhan Yesus bilang, ya orang saat dia sedikit diampuni, mereka akan sedikit mengerti tentang kasih dan pada akhirnya sedikit juga berbuat kasih gitu. Tetapi orang yang berbuat banyak kasih gitu, itu dosanya telah banyak diampuni gitu. Itu maksudnya ya karena banyak diampuni makanya dia banyak berbuat kasih, bisa banyak berbuat kasih gitu. Thank God lagi, karena Tuhan kita mengenai kasih gitu. Karena Tuhan ada dalam kita, saat kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat kita dan penebus kita. Kayak di ayat 15 tadi yang dibilang, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Oke, di sini dibilang apa? Dibilang barang siapa yang mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat kita, Allah berada di dalam dia, tetap di dalam dia, dan dia di dalam Allah. Kita berada di dalam Allah dan berada dalam kasih itu sendiri saat kita percaya sama Tuhan, gitu ya. Dan ini cukup gitu, maksudnya apa sih? Kayak mungkin orang lain suka nambah-nambahin kayak mereka nggak percaya bahwa ini sesimpel itu. Untuk memiliki Tuhan, untuk memiliki kasih itu, untuk Tuhan ada dalam kita itu sesimpel itu sebenarnya. Tapi mungkin orang bisa nambahin, maksudnya karena nggak percaya akhirnya nambah-nambahin. Ya, buat
Tuhan tinggal dalam lu gitu. Lu harus lebih baik berbuat baik gitu. Lu harus ngelakuin ini, ngelakuin itu. Lu nggak boleh gini, lu nggak boleh gitu. Ya lu selamat karena lu juga ngelakuin yang ini itu A, B, C gitu ya. Tapi ya firman Tuhan ini cukup, dan Tuhan bilang ya kita, barang siapa yang hanya mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah berada dalam dia gitu. Cukup karena kita percaya gitu ya. Kayak ini tuh ini kasih Tuhan sebesar itu, makanya dengan hanya kita percaya bahwa Yesus Tuhan, kita selamat gitu. Tuhan nggak kasih embel-embel lain. Kita hidup di perjanjian baru gitu ya. Perjanjian baru itu beda sama perjanjian lama. Perjanjian lama, orang-orang Israel harus ngelakuin hukum Taurat. Kalau salah, mereka dihukum. Mereka setiap hari harus bawa korban sembelih kambing atau burung atau yang lain, supaya dosanya bisa terus diampuni gitu ya. Tapi itu perjanjian lama. Perjanjian lama, orang-orang harus ngelakuin itu supaya selamat gitu, supaya bisa diberkati. Tapi beda dengan perjanjian baru, kawan-kawan. Karena Tuhan Yesus sudah mati buat kita, Tuhan Yesus datang ke kita, mati untuk kita, kita bisa selamat dengan percaya, hanya percaya. Salib Yesus dan pengorbanannya itu udah cukup untuk menutupi segala sesuatu. Dan kalau kita pikir gitu ya, kehidupan dalam perjanjian baru dan perjanjian lama. Di perjanjian baru kita hanya cukup percaya, makanya kita dalam Tuhan. Dan perjanjian lama kita harus ngelakuin A, B, C. Kebayang gak sih beda drastisnya? Beda drastis loh. Maksudnya ya dalam perjanjian baru kita punya privilege jauh lebih banyak. Seperti ini, untuk selamat aja kita cuma perlu untuk percaya. Dan ya kenapa kita biasa punya privilege baik ini dalam perjanjian baru? Ya karena itu kasih Tuhan kepada kita gitu. Tuhan mau kita selamat, Tuhan mau kita bareng-bareng sama dia nanti di surga gitu ya. Dan ya makanya Tuhan kasih cara yang lebih gampang gitu. Ya udah, lu percaya sama Tuhan Yesus gitu. Ini kasih Tuhan, dia pengen benar-benar sama kita, dan dia kasih cara yang lebih simpel sebenarnya, supaya kita bisa bareng-bareng sama Tuhan itu dan percaya doang gitu. Ini kasih Tuhan gitu. Hukum Taurat itu ada untuk nunjukin bahwa kita membutuhkan Tuhan gitu. Dan di saat yang sama Tuhan datang dengan kasihnya dan menolong kita gitu. Jadi kalau kita baca di 1 Yohanes 4 tadi, itu benar-benar bahwa Tuhan yang bawa kasih duluan, dan saat kita percaya kita ada dalam dia gitu. Ini kasih Tuhan gitu. Dia buka jalan yang simple buat kita supaya bisa ada di dalam dia. Kita bisa kayak expose dengan kasihnya gitu. Cukup dengan percaya. Jadi bagaimana kita bisa memiliki kasih itu? Itu semua berawal dari percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus yang akan membukakan semuanya gitu pada kita. Itu yang pertama ya. Mungkin ini kedengarannya simple gitu, cuma ini firman Tuhan gitu ya. Saya nggak mau nambahin titik koma kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan itu cukup. Oke, itu tadi bagaimana kita bisa membagi kasih. Udah kejawab. Kedua, bagaimana kasih yang sebenarnya itu, salah. Bagaimana suatu kasih itu bisa disebut kasih yang sempurna. Apa itu kasih yang sempurna gitu? Kasih yang paling absolut. Kasih Tuhan tuh besar banget ya. Makanya dia lakuin apa yang tadi udah saya bilang tadi. Kasih Tuhan besar banget, luas, dalam, tinggi, dan pikiran manusia itu nggak akan pernah bisa mengerti penuh apa itu kasih Tuhan gitu ya. Ya karena kasih Tuhan tuh sempurna. Kasih Tuhan, kasih Allah gitu ya, Allah dengan kasihnya, Allah aja udah besar gitu ya. Ya apalagi kasihnya juga gitu kan. Iya, dan seperti yang aku bilang tadi gitu, kasih Tuhan itu besar banget. Kita selamat hanya karena kita percaya. Kita dalam perjalanan baru, salib Yesus dan pengorbanan itu cukup, dan kita melalui itu semua kita berada dalam Tuhan, dalam kasihnya. Kalian tahu bagaimana sempurna kasih ini, sehingga melalui kasih ini Yesus mengubahkan kita, wujud kita di depan mata Bapa sendiri. Oke, sekali lagi biar ngerti ya.
kasih Tuhan itu ngubahin kita di depan mata Bapa. Jadi saat Bapa ngeliat kita, itu bukan kita lagi dalam tubuh kita, dalam daging kita gitu ya. Karena Tuhan Yesus udah mati buat kita, ya buat saya, buat Nando, buat Axel, buat yang lain gitu ya. Melalui itu, Tuhan nggak lihat kita dengan apa kita lagi, tapi dia lihat Yesus sendiri gitu. Saat dia lihat saya, dia lihat Yesus. Saat dia lihat Indonesia, dia lihat Tuhan Yesus. Saat dia lihat Nando, dia lihat Tuhan Yesus gitu. Dan menurut saya ini kasih yang sempurna gitu ya. Maksudnya makanya Alkitab juga bilang dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga di dalam dunia ini. Saking sayangnya Bapa sama kita, Bapa kirim anaknya Tuhan Yesus buat mati untuk kita, sehingga pada akhirnya Tuhan Yesus sendiri bisa bungkus kita gitu. Jadi pas Bapa ngeliat kita, Bapa ngeliat Yesus gitu. Sama seperti Dia, kita juga dalam dunia ini. Sama seperti Yesus, kita juga dalam dunia ini. Demikian cara Bapa ngeliat kita sekarang gitu. Bagaimana Bapa ngeliat kita sekarang gitu. Di ayat Galatia 3 ayat 26 yang tadi dibilang kita dibungkus oleh Yesus ya. Di sini dibilang ayat Galatia 3 ayat 26 sampai 27 dibilang, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Kalau bahasa lainnya tuh kita di cover oleh Tuhan Yesus, kita dipakein, bahkan bukan kita yang mengenakan sendiri, tapi kita dipakein jubah Kristus, kita dipakein Kristus gitu. Ya, ini yang terjadi saat kita percaya gitu ya. Saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, saat kita percaya dalam namanya, kita berada dalam kasih Dia. Dan ini juga bagaimana kasih itu sempurna, bagaimana kasih itu terwujudkan dengan cara kita dibungkus oleh Yesus sendiri di depan mata Bapa. Jadi saat Bapa ngeliat kita, Dia nggak ngeliat lagi keterbatasan kita gitu. Keterbatasan. Saat Bapa ngeliat kita, Dia nggak lihat kekurangan kita lagi. Tapi Dia lihat Yesus sendiri dengan kesempurnaannya. Mungkin kalian mikir, oh gue nggak seganteng si A nih. Ya gue makanya minder. Mungkin Tuhan juga nggak gitu sayang sama gue ya gitu. Mungkin Tuhan juga ngeliat gue, ya udah lu gini-gini aja gitu. Enggak gitu. Saat Tuhan ngeliat kita, saat kita percaya dengan Tuhan ngeliat Yesus di kita. Bukan dalam diri kita doang, tapi Yesus yang melingkupi kita, yang menutup bungkus kita, Yesus yang nampak gitu dari luar. Ya, dan tadi kan dibilang juga di ayat itu, bahkan di ayat yang 1 Yohanes 4 ayat 17 dibilang, dalam hal ini kita kasih Allah sempurna, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Sebenarnya itu bukan kalau ya, tapi dibilang dalam hal ini kasih Allah sempurna dalam kita, yaitu di saat, bukan kalau. Ya mungkin kalaunya adalah di saat, tapi biar nggak ada salah paham, di saat kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Jadi ya benar, kita nggak, itu bukan if gitu ya, bukan sesuatu yang iya atau enggak gitu, tapi ini sesuatu yang pasti, yaitu pada saat kita ada dalam hari penghakiman, kita bisa berdiri percaya, karena ya sama seperti Yesus, Tuhan ngeliat Bapa kita juga di dalam dunia ini gitu. Ini kasih yang sempurna gitu. Mungkin kalau kita mendengar ini doang secara sekilas, mungkin kedengarannya oke, ya simpel banget gitu. Tapi emang ini sesimpel itu Tuhan bikin, karena sebesar itu kasih Tuhan pada kita. Bapak nggak lihat lagi kekurangan kita, Bapak nggak lihat lagi kemanusiaan kita, tapi lihat Tuhan Yesus sendiri. Saya lihat kita di cover oleh Yesus. Ini kasih yang sempurna itu gitu ya. Kayak benar-benar Tuhan menyelamatkan kita segitunya gitu. Nggak biarin kita begini aja, tapi Dia benar-benar membuat kita perfect dengan membungkus kita dengan Yesus sendiri gitu. Ini kasih yang sempurna gitu. Oke.
Poin kedua udah tadi ya. Dan poin ketiga, bagaimana kita bisa memiliki kasih untuk selamanya. Ini poin terakhir. Mari kita buka di ayat 13 tadi, 1 Yohanes 4 ayat 13. Dia bilang, demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada dalam Allah dan Dia di dalam kita. Dia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya. Yes. Kita bisa memiliki kasih untuk selamanya. Kasih itu bisa ada dalam kita selamanya. Karena Tuhan telah memberikan rohnya kepada kita. Roh Tuhan itu adalah Tuhan sendiri, ya kan? Kan Allah adalah Tritunggal, Bapa, Yesus, dan Roh Kudus gitu. Dan saat kita percaya sama Tuhan, Tuhan memberikan Roh Kudusnya kepada kita. Dan saat Tuhan memberikan Roh Kudusnya kepada kita, itu Roh Kudus itu akan bekerja dalam kita untuk mengeluarkan kasih itu sendiri. Makanya dibilang, ya, kita ada dalam Allah, Allah di dalam kita, dan saat Allah di dalam kita, kasih itu juga dalam kita dalam kasih, gitu. Ya, ini semua bisa terjadi karena Roh Tuhan yang dalam kita sendiri, gitu. Kita bisa, Roh Kudus akan bekerja dengan caranya, sehingga pada saatnya kita akan bisa mengasihi sama seperti Yesus mengasihi, gitu. Ingat buah-buah roh? Kan ada lagunya tuh. Dan roh itu adalah Roh Kudus sendiri gitu ya. Dan berarti ini adalah buah-buah Roh Kudus gitu. Dan apa buah-buah Roh Kudus? Kasih. Kan kasih, sukacita, damai sejahtera. Pertama kasih. Itu buah roh gitu. Jadi Roh Kudus yang dalam kita itu yang akan membuahkan kasih itu dari dalam kita. Dan Roh Kudus dan kasih itu akan stay dalam kita karena Roh Kudus selalu stay dalam kita untuk selama-lamanya. Kalian nggak percaya? Buka Yohanes 14 ayat 16. Di sini Tuhan Yesus bilang sendiri, Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Roh Kudus, jadi ya, saat Bapa memberi kita Roh Kudus, penolong, Roh Kudus itu akan stay untuk selama-lamanya gitu. Dia nggak akan ninggalin kita, melainkan menyertai kita selama-lamanya. Terus mungkin ada yang bertanya, gimana kalau misalnya kita mengecewakan Roh Kudus? Kan ada tuh di Alkitab dibilang kita mengecewakan Roh Kudus. Yes, kita mungkin bisa mengecewakan Roh Kudus, tapi Dia tetap nggak akan ninggalin kita, Dia tetap dalam kita. Terus tapi gimana kalau misalnya kalau aku ngerasain bahwa Roh Kudus itu menjauhi aku gitu saat aku mengecewakan Roh Kudus. Apa yang kita rasain gak menentukan siapa Tuhan kita sendiri. Apa yang kita rasain itu gak menentukan siapa Roh Kudus dalam kita, gitu ya. Kita bisa rasain Tuhan jauh, ya karena kita mungkin berbuat salah gitu ya. Di saat kita mulai lebih sering dengar sama daging kita sendiri. Tapi Tuhan gak pernah jauh, Roh Kudus gak pernah jauh, Roh Kudus tetap stay dalam kita. Iya, Dia nggak akan pernah meninggalkan kita. Nggak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Nggak ada yang bisa memisahkan kita dari Tuhan sendiri. Ya kan ada ayatnya gitu. Mau apapun itu semua nggak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Dari Tuhan sendiri, dari rohnya yang hidup. Itu janji Tuhan. Dan janji Tuhan nggak akan pernah gagal gitu. Roh Kudus akan selalu stay dalam kita. Dan itu firman Tuhan yang ya dan amin gitu. Nggak akan pernah salah. Jadi melalui itu gitu, melalui Roh Kudusnya kita bisa memiliki kasih untuk selama-lamanya gitu. Mungkin kalau kalian dengar semua ini gitu ya, kok kayaknya kesannya semua simpel gitu, semuanya melalui Tuhan Yesus. Iya, karena memang Tuhan Yesus sendiri yang menyediakan semua ini gitu. Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita, yang menunjukkan apa itu kasih, dan Dia dalam kita, tinggal dalam kita dengan kasihnya, dan Dia yang bekerja dalam kita dengan rohnya dan menghasilkan kasih itu sendiri, dan Dia stay untuk selama-lamanya gitu. Jadi menurut saya ini the definition of perfect love gitu ya. Ya mungkin orang bisa mengerti kasih cinta itu dengan ya kasih eros, kasih gitu-gitu ya. Tapi ada kasih yang lebih besar dari itu, tapi adalah ada kasih yang lebih besar dari itu, yaitu kasih Tuhan Yesus sendiri. Kasih agape itu sendiri gitu ya. Dan ya, saya berdoa biar melalui firman Tuhan pada hari ini
kalian semua, kita semua bisa mengerti, dan ya Roh Kudus bisa terus bekerja untuk membuat kita semakin mengerti apa itu kasih Tuhan, dan Dia yang bekerja untuk menghasilkan kasih itu sendiri dalam hidup kita, dalam diri kita. Amin. Jadi jangan takut untuk kehilangan kasih, jangan takut untuk nggak bisa mengasihi dengan baik gitu ya. Itu urusan Tuhan. Tuhan yang di dalam kita, Tuhan yang kerjain itu. Amin. Ini adalah definition of love. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih karena Engkau yang telah melakukan segala sesuatunya untuk kami terlebih dahulu. Engkau yang mengasihi kami terlebih dahulu Tuhan, sehingga kami bisa selamat, sehingga kami bisa selamat selama-lamanya Tuhan, saat kami bersih padamu Tuhan. Dan melalui itu juga kami bisa memiliki kasih-Mu Tuhan, karena Engkau yang ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus untuk semuanya. Engkau yang terus bekerja dalam hidup kami Tuhan, untuk menghasilkan roh-Roh-Mu ya Roh Kudus, dan orang-orang bisa melihat Engkau di dalam kami ya Bapa. Terima kasih untuk semuanya, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Happy Sunday guys, God bless. Mari teman-teman yang dikasihi oleh Allah, pada siang hari ini sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus dan mengingatnya pengorbanannya di kayu salib yang sudah menebus dosa dan kesalahan kita, bahkan menyembuhkan kita. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Kalau kami masih diberi kesempatan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, dan Kau menguduskannya roti dan anggur ini terlebih dahulu sebagai lambang tubuh dan darah Kristus. Dan kami siap untuk menikmatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Angkatlah roti tinggi-tinggi di atas kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan ini tinggi-tinggi di atas kepala kita. Demikianlah juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Minumlah di dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh menikmati tubuh dan darah-Mu yang boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, bahkan menyembuhkan dan mengampuni setiap dosa kesalahan kami. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yuk teman-teman semua, kita udah dengerin firman, juga tadi kita udah praise and worship juga. Sebentar kita mau pulang, kita mau berpisah satu sama lain. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Engkau boleh berkati kami terus ya Tuhan. Sepanjang satu minggu ini kembali ya Tuhan, memelihara kami, menjaga kami ya Tuhan di masa musim Omikron ini Tuhan.
Kami percaya pertolongan-Mu, perlindungan-Mu selalu ada pada kami ya Tuhan Yesus. Dan sebentar kalau kami mau berpisah satu sama lain juga Tuhan mau berkati kami dalam di sekolah kami, di kuliah kami, di pekerjaan kami semua Tuhan. Biar kiranya Engkau mau berkati kami ya Tuhan, biar berkat-Mu turun atas kami semua, juga keluarga kami ya Tuhan. Perlindungan-Mu juga turun atas kami semua. Tuhan juga berkati pelayan yang sudah melayani, juga pembicara yang sudah melayani ya Tuhan. Semua Tuhan mau berkati dan kami percayakan juga seluruh kehidupan kami, bangsa dan negara ini juga ke dalam tangan-Mu. Dan pada akhirnya ya Tuhan, kami juga mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan mari kita semua angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan memberkati Engkau di sekolah, di pekerjaan, di manapun Engkau berada. Dan kasih karunia Tuhan menyertai Engkau sampai akhir zaman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bye-bye.